Di sebuah warung kopi di komplek perumahan, suasana malam yang tenang berubah menjadi hangat dengan percakapan antara Pak Joko dan Pak Budi. Mereka sedang membicarakan sebuah rumah mewah yang sudah lama kosong dan dikabarkan angker. Rumah itu sudah bertahun-tahun tidak ada penghuninya, dan banyak tetangga yang mulai mendengar cerita aneh tentang tempat tersebut. Pak Budi, pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang rumah besar yang di ujung jalan dekat taman itu? Rumah yang udah lama kosong itu. Katanya angker. Itu rumah cuman nggak ada yang tinggal saja, Pak Joko. Apa sih yang aneh? Cuma nggak terawat doang. Mungkin gara-gara cerita orang saja. Rumah kosong gitu kan. Tapi yang aneh tuh, gak ada yang pernah bertahan tinggal di sana. Kata anak-anak, sering banget dengar suara dari dalam rumah, meskipun gak ada orang. Hahaha, itu cuma suara rumah yang sudah tua, Pak Joko. Kayak pintu yang berderit sendiri. Aku nggak percaya sih sama cerita seram-seram itu. Ketika Pak Budi dan Pak Joko sedang ngobrol rumah mewah yang terkesan angker itu, tiba-tiba Pak Lurah datang dan bergabung dalam obrolan. Akhirnya mereka bertiga terlihat ngobrol serius. Kalian lagi ngomongin rumah yang besar itu ya? Saya dengar juga beberapa cerita dari tetangga. Tapi saya rasa itu semua cuma pembesar-besaran saja. Iya nih, Pak Lurah. Rumah itu katanya angker loh. Banyak yang takut lewat sana malam-malam. Banyak yang bilang kalau rumah itu sering berisik. Apalagi kalau malam. Kalian jangan gampang percaya sama cerita begitu. Banyak yang lebih takut dengan rumah tua itu karena nggak ada yang tinggal. Dan memang nggak terawat. Mungkin angker itu cuma perasaan mereka aja. Betul tuh, Pak Lurah. Kayak yang saya bilang tadi, rumah kosong kan pasti bikin orang merasa nggak nyaman. Apalagi kalau udah lama nggak dihuni. Tapi kalau cerita aneh-aneh, saya sih nggak percaya. Tapi kalau gitu kenapa ya? Nggak ada yang berani tinggal di sana. Padahal kalau menurut saya sih rumahnya besar dan bagus. Cuma ya mungkin karena rumor itu jadi orang takut. Rumor memang bisa membesar. Tapi coba kita selidiki sendiri. Kalau emang itu cuma cerita kosong, ya kita buktikan. Tapi jangan langsung takut. Kita harus tetap tenang. Wah, jadi kita mau ke sana, Pak Lurah. Aku sih siap. Penasaran. Haha, ayo aja Pak Lurah. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, kan jadi seru cerita kita. Oke, kalau gitu, kita akan pergi ke sana. Tapi jangan lupa, kita nggak sendiri. Kita ajak Bang Udin juga ya. Kan dia sering lewat rumah kosong itu, pasti dia bisa bantu kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Setuju. Bang Udin itu kan tukang listrik dan tukang kayu. Pasti dia bisa cek kalau ada yang rusak. Ya udah, kita atur waktunya dan langsung ke sana. Ayo Pak Lurah, semangat. Ya udah, kita atur waktunya dan langsung ke sana. Ayo, Pak Lurah, semangat. Baiklah, kita coba lihat. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Jangan terbawa perasaan atau takut sebelum kita tahu yang sebenarnya. Akhirnya Pak Joko, Pak Budi, dan Pak Lurah sepakat untuk nanti langsung mendatangi dan melihat rumah kosong itu. Tidak lupa, mereka mengajak Bang Udin untuk mengecek kondisi rumah kosong itu. Beberapa malam setelah percakapan di warung kopi itu, Pak Lurah, Pak Joko, Pak Budi, dan Bang Udin berkumpul di depan rumah Pak Joko. Semua siap untuk menyelidiki rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni itu. Pak Joko, Pak Lurah, Bang Udin, bawa alat-alat yang perlu. Aku bawa senter dan baterai cadangan. Tenang Pak Budi, aku bawa kamera buat dokumentasi. Kalau ada yang aneh, kan bisa langsung direkam. Sudah siap semua, Pak. Saya bawa alat-alat sederhana aja. Kalau ada kerusakan listrik atau kabel yang putus, saya bisa bantu. Bagus. Kalau begitu, jangan terburu-buru. Kita akan masuk secara perlahan. Kalau memang ada yang nggak beres, kita coba cari solusi. Jangan langsung takut dulu ya. Kita harus cek semuanya dengan tenang. Betul, Pak Lurah. Saya rasa kalau memang ada yang aneh, kita bakal ketemu jawabannya. Pokoknya, kalau tiba-tiba ada suara-suara aneh atau itu pintu berderit, jangan langsung panik ya. Yang penting tetap tenang. Saya bawa kunci cadangan. Kalau pintu gerbangnya susah dibuka, rumah itu kan sudah lama nggak terawat. Bisa jadi pintunya berkarat. Sudah? Mari, kita mulai. Semuanya hati-hati. Dan ingat, jangan bertindak gegabah. Kita cari tahu fakta, bukan hanya ikut cerita orang. Pak Lurah,
Pak Joko, Pak Budi, dan Bang Udin. Akhirnya mereka berempat berjalan menuju rumah mewah yang sudah lama kosong dan terkesan angker yang terlihat semakin gelap di malam hari. Angin berhembus pelan, menambah suasana mencekam. Dan tibalah mereka di depan rumah mewah itu. Kalian dengar itu? Suara aneh dari belakang rumah, kayak suara pintu berderit ya. Haha, itu cuma suara angin. Pak Joko, biasalah rumah tua kayak gini. Tapi tetap harus hati-hati. Jangan langsung buat kesimpulan. Yuk, langsung kita cek pintu gerbangnya. Saya coba buka pintu gerbangnya. Pintu gerbang berderit keras saat Bang Udin mencoba mendorongnya. Suasana semakin tegang. Mereka semua mulai memasuki rumah tersebut dengan tekad untuk menemukan jawaban. Apakah rumah itu benar-benar angker atau hanya cerita kosong yang diperbesar? Setiap langkah yang mereka ambil, setiap suara yang mereka dengar, menjadi bagian dari perjalanan mereka untuk membuka misteri rumah mewah itu. Setelah membuka pintu gerbang yang berderit, Pak Lurah, Pak Joko, Pak Budi, dan Bang Udin melangkah masuk ke halaman depan rumah mewah yang sudah lama tak dihuni. Suasana malam yang sepi dan gelap menambah rasa tegang di antara mereka. Rumah ini tampak lebih besar dan lebih misterius saat dilihat dari dekat. Wow, rumahnya gede banget ya, bener-bener mewah. Tapi sayang banget, nggak ada yang merawat. Ya, rumahnya sih bagus. Cuma, lihat tuh tanaman liar di sekelilingnya. Makin bikin suasana jadi aneh. Ngeri kalau rumah ini jadi sarang ular. Rumah seperti ini memang butuh perhatian. Memang kalau nggak dirawat, bisa jadi sarang ular atau binatang liar lainnya. Tapi kita harus fokus ke dalam. Hati-hati langkah kita. Mereka berjalan pelan menuju pintu utama rumah yang besar, berukir dengan ornamen lama yang terkesan angker. Bang Udin membuka pintu dengan kunci cadangan. Pintu masuknya agak macet, tapi berhasil terbuka. Ini pasti sudah lama banget nggak dipakai. Betul. Rumah yang sudah lama kosong memang jadi rawan rusak. Ayo, kita masuk. Jangan lupa pegang senter. Seiring mereka melangkah masuk ke dalam rumah, suasana gelap langsung menyambut mereka. Tiba-tiba, pintu kayu yang berat menutup dengan sendirinya, menambah rasa cemas di hati mereka. Udah deh, jangan takut. Ini cuma rumah kosong. Kita cek aja. Nanti kalau ada yang aneh, kita keluar. Ya. Tapi kok rasanya udara di sini agak berat dan dingin ya? Mungkin cuma perasaan saja. Udara di rumah tua emang terasa pengap. Kita periksa ruangannya satu-satu. Saya cek dulu listriknya. Kalau ada yang aneh di kabel-kabelnya. Lihat tuh. Ada bayangan bergerak di sudut sana. Seperti bayangan manusia. Oh, mana? Itu bayangan pohon dari luar, Pak Joko. Jangan buat kita berpikir yang aneh-aneh, Pak Joko. Kita kan udah sepakat. Jangan panik. Tenang. Semua kita nggak akan bisa tahu apa yang terjadi kalau kita terus takut. Ayo, kita lanjut menjelajahi rumah ini. Mereka mulai menjelajahi rumah besar itu. Setiap ruangan yang mereka masuki terasa semakin sunyi dan sepi. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa yang bisa menjelaskan cerita misterius yang beredar. Dan tibalah mereka memasuki sebuah ruangan yang cukup besar, tapi tidak terawat dan lantai penuh debu. Ruangan ini besar banget. Dulu pasti ini ruang keluarga ya. Sayang banget rumahnya nggak terawat. Betul, Pak Budi. Lihat itu. Ada debu setebal itu di lantai. Kalau ada orang yang tinggal di sini, pasti nggak bakal begini. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kita harus cek ke setiap sudut. Kalau rumah ini memang nggak ada yang aneh, ya sudah, kita pergi. Tapi kalau ada yang ganjil, kita harus telusuri. Kemudian mereka melanjutkan pencarian ke ruangan lainnya. Bang Udin sibuk memeriksa instalasi listrik. Kayaknya kabel-kabel di sini sudah mulai aus nih. Bisa bahaya kalau nggak diperbaiki. Betul, Bang Udin. Tapi yang penting, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Lurah,
Saya coba cek lantai atas ya. Kayaknya ada ruang tidur di sana. Silakan, Pak Budi. Kami tunggu di sini. Setelah naik ke lantai atas, Pak Budi tiba-tiba berhenti di sebuah kamar besar yang terletak di ujung koridor. Pintu kamar itu terbuka sedikit, seolah-olah mengundang mereka masuk. Astaga, apa itu, Pak Lurah, Pak Joko? Coba lihat ini. Mereka bergegas menuju kamar itu. Begitu masuk, suasana di dalam kamar terasa berbeda. Ruangan itu penuh dengan barang-barang lama yang sudah berdebu. Dan di tengah-tengah kamar, ada sebuah cermin besar yang terlihat sangat tua. Ada apa, Pak Budi? Kenapa berhenti di sini? Lihat tuh, Pak Lurah. Lihat, cermin itu. Kok ada bekas tangan di permukaannya? Iya. Waduh, seperti ada yang menyentuh cermin itu, tapi nggak ada orang di sini selain kita. Ini pasti debu yang berantakan, bukan bekas tangan. Lihat aja, pasti ada angin yang bikin debunya bergerak. Kalau gitu, kenapa cermin itu bisa bersih di satu tempat, sedangkan sisanya penuh debu? Aneh kan? Yang penting jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Kita coba lebih teliti. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari lantai bawah, seperti pintu yang terjatuh. Astaga, ada apa tuh? Apa yang jatuh? Kita cek. Yuk. Setelah mendengar suara keras benda jatuh, mereka turun dengan cepat ke lantai bawah. Namun tidak ada yang terlihat, hanya suara angin yang membuat pintu depan berderu. Namun, saat mereka kembali ke ruang tamu, sesuatu yang aneh terjadi. Terdengar seperti langkah kaki di atas mereka. Pak Joko, Pak Budi, kalian dengar itu? Seperti ada suara langkah kaki di atas kita. Betul. Tapi siapa yang ada di atas? Kami kan sudah cek lantai atas. Nggak ada siapa-siapa. Dan kita semua sudah di sini. Ini aneh banget, Pak Lurah. Saya nggak suka suasana kayak gini. Beneran, Pak Lurah. Aneh sekali rumah ini. Sabar, Pak Budi. Kita cari tahu dulu. Ini pasti cuma efek rumah tua. Suara-suara kayak gini kadang muncul karena kerusakan struktur bangunan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara samar dari belakang rumah. Seolah-olah ada seseorang yang berbicara pelan. Apa itu? Kalian mendengar suara-suara aneh? Suara seperti bisikan? Kita harus tetap tenang. Jangan terpengaruh sama suara-suara. Kita harus periksa dulu apa yang terjadi. Mereka kembali memeriksa setiap sudut rumah dengan cermat. Beberapa pintu tersembunyi di balik dinding dan lemari yang sepertinya mengarah ke ruang bawah tanah. Mereka memutuskan untuk membuka pintu itu. Pak Lurah, Pak Joko, lihat tuh, ada pintu tersembunyi di belakang lemari. Wadidaw, ini bukan tempat biasa, Pak Budi. Apa mungkin ada ruang bawah tanah? Kita periksa, kalau ada sesuatu di bawah, kita cari penjelasan rasional. Mereka membuka pintu dan turun ke ruang bawah tanah. Suasana semakin dingin dan udara terasa lebih berat di sana. Ini ruangan apa ya? Gelap banget. Alat. Ada apa di sini? Ini hanya ruang penyimpanan lama. Mungkin dulunya tempat penyimpanan barang atau alat. Tapi kenapa ada banyak benda-benda aneh di sini? Ada kotak-kotak besar yang dipenuhi simbol-simbol. Simbol? Apa maksudnya? Setelah turun ke ruang bawah tanah dan memeriksa lebih dekat, mereka menemukan sebuah peti tua yang terletak di pojok ruangan. Peti itu terbuat dari kayu dengan ornamen unik. Bang Udin mencoba membukanya. Ada peti di sini. Coba lihat. Ayo, kita buka. Ini semakin aneh. Jangan-jangan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Mereka membuka peti tua itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan kertas dan beberapa benda tua yang tampaknya tidak penting. Hanya kertas-kertas tua saja. Mungkin ini dulu dokumen pemilik rumah. Jadi, nggak ada yang aneh dong? Tapi kenapa semua ini ada di ruang bawah tanah yang terkunci? Lihat ini, Pak Lurah, Pak Joko, ada foto keluarga. Dan catatan kecil di belakangnya. Sepertinya
Itu foto seorang anak kecil bersama kedua orang tuanya lagi naik pesawat. Pak Budi, apa isi catatan kecilnya itu? Bentar, saya usap dulu debunya. Tulisan tangan ini berbunyi, keluarga memberi kita tempat pulang di saat dunia terasa keras. Keluarga selalu menjadi tempat kita kembali dengan rasa aman dan nyaman. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga adalah investasi terbaik dalam hidup. Kenangan yang tercipta bersama mereka akan bertahan lebih lama daripada apapun yang bisa kita beli. Istanbul 2019. Kunchoro, Suciwati, Maharani. Sepertinya itu foto kenangan perjalanan mereka. Pak Lurah, kenal sama keluarga Pak Kunchoro ini? Iya, kenal. Dulu Pak Kunchoro ini seorang pengusaha yang sukses, dermawan dan baik hati. Tapi, ketika perjalanan pulang dari Turki bersama keluarga, pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan jatuh di laut. Sampai sekarang, jasad keluarga Pak Kunchoro ini belum ditemukan. Tapi kenapa fotonya sudah ada di sini ya? Wadidaw! Iya betul, Pak Budi. Aneh, kenapa bisa ya? Tenang, bisa jadi mungkin itu foto perjalanan sebelumnya, Pak Budi. Setelah lama berada di dalam rumah dan sudah memeriksa setiap sudut rumah, mereka merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dicari. Meskipun suasana tetap mencekam dan misterius, namun tidak ada penemuan yang memberi jawaban pasti tentang cerita angker rumah tersebut. Sudah cukup? Kita keluar saja, sudah terlalu lama di sini. Setuju Pak Lurah. Saya rasa nggak ada suara-suara aneh yang muncul lagi. Mungkin kita hanya terlalu dibawa emosi oleh cerita orang tentang angkernya rumah ini. Yap, mungkin saja rumah ini memang cuma butuh perawatan saja. Aku sih nggak terlalu percaya sama cerita angker, tapi benar juga. Kita harus pulang. Sudah larut malam, Pak. Mereka keluar dari rumah itu dengan perasaan lega. Walaupun sedikit bingung, rumah yang tadinya dianggap angker dan seram, ternyata tidak ada buktinya. Mereka mengetahui almarhum keluarga Kunchoro lah pemilik rumah mewah yang sudah tidak terawat itu. Yah, ternyata nggak ada yang seram-seram amat. Yang penting, kita nggak takut. Cuma butuh lebih banyak perhatian dan perawatan untuk rumah seperti itu. Setuju. Rumah tua memang bisa terlihat menyeramkan kalau tidak ada yang merawat. Benar. Dan jangan terlalu cepat percaya dengan cerita orang sebelum membuktikannya sendiri. Dan kita doakan, semoga almarhum keluarga Kunchoro mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Amin. 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 Ya udah, kalau gitu, ayo kita pulang. Udah malam juga kan? Mereka berempat akhirnya berjalan kembali ke rumah masing-masing dengan pengalaman yang mungkin akan mereka ceritakan pada orang lain. Namun, di dalam hati mereka tetap ada sedikit rasa penasaran tentang rumah mewah yang sudah lama kosong itu.